Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan 2022 kategori 2. Perkenalkan, nama saya Yusi Winarti Kristiani, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 di LPTK Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi program linier di kelas 11 SMA Nangtang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, guna memenuhi salah satu tugas uji kinerja PPG dalam jabatan 2022 kategori 2. Untuk lebih jelasnya, berikut pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan dapat lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah untuk hari ini kita bisa bertemu kembali. Nah, sebelum belajar, silahkan siapkan terlebih dahulu kebersihannya, lihat kanan kirinya jika ada sampah, mohon untuk dibuang terlebih dahulu ya. Kemudian tempat duduknya ya dirapihkan. Sudah? Silahkan sebelum belajar, satu orang memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan kelancaran ya, dan apa yang kita laksanakan hari ini menjadikan ladang ibadah ya untuk kita semua. Nah, untuk hari ini apakah hadir semua atau tidak? Hadir. Silahkan sebelum belajar disiapkan terlebih dahulu ya alat tulisnya, buku tulisnya, kemudian HP-nya disiapkan, semua perlengkapan untuk melaksanakan pembelajaran. Nah, jika sudah, sekarang perhatiannya kembali lagi ke depan ya. Nah, apakah kalian sekarang sudah bersemangat untuk belajar atau belum? Sudah. Nah, supaya kalian lebih bersemangat untuk belajar, Ibu mempunyai sebuah video motivasi mengenai kenapa sih kita itu harus belajar matematika ya. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mang, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Next, kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Oh, dalam ya. Pernah gak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu, di balik itu semua, matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan
Janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja, udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat, dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Ya, dari tayangan video tadi, di kalimat terakhir, jadi mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Jadi untuk hari ini, Bu harapkan semua harus bersemangat ya untuk belajar matematika. Nah, untuk hari ini, kita itu akan belajar mengenai program linear. Apakah kalian masih ingat cara atau metode untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa? Siapa? Tunjuk tangannya. Bisa, silahkan. Cara untuk menentukan SPLDP bisa menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Ya, sip. Tepuk tangan untuk Anissa. Kemudian, kita juga telah belajar mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Kalian masih ingat apa itu pertidaksamaan linear dua variabel? Siapa? Nida, silahkan. Pertidaksamaan linear dua variabel adalah pertidaksamaan yang terdiri dari dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Sip. Tepuk tangan untuk Nida. Ya, kemudian kita juga telah belajar membuat grafik dari SPTLDV. Bagaimana cara membuat grafik dari SPTLDV? Siapa? Dari pertidaksamaan kita ubah ke dalam bentuk persamaan terlebih dahulu. Kemudian kita dapat membuat permisalan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 sehingga kita mendapat dua titik. Kedua titik tersebut kita hubungkan, kemudian terbentuklah suatu garis. Langkah selanjutnya kita menghitung nilai titik uji untuk menentukan daerah arsiran. Untuk hari ini kita itu akan belajar mengenai perhitungan nilai optimum dari sebuah fungsi objektif ya, dimana untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model problem based learning menggunakan media PowerPoint, Kahoot, dan GeoGebra dengan metode diskusi dan tanya jawab. Diharapkan nantinya Ananda semua dapat menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual sehingga mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel dengan cara mengkaji, mengolah informasi, dan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, kreatif, dan kolaboratif. Ya, adapun untuk indikator pencapaian kompetensi, yaitu yang pertama, kalian semua harus bisa menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok dari permasalahan kontekstual. Kemudian yang kedua, nantinya harus bisa menafsirkan nilai optimum suatu fungsi objektif ke masalah kontekstual program linear dengan benar. Dan yang terakhir adalah harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dengan teliti dan benar. Apakah kalian tahu jenis pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita itu apa? Berdagang. Kemudian apa lagi? Bertani. Ketika berdagang, kalian itu ingin untung atau ingin rugi? Untuk modalnya ingin sedikit atau banyak? Sedikit. Jadi kalian itu ingin untung tetapi ingin modalnya sedikit. Nah, jadi hal tersebut bisa kita cari dengan menggunakan program linear dua variabel. Usaha untuk mencari keuntungan maksimum dan biaya minimum. Kemudian yang kedua, pemecahan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Nah, selanjutnya untuk hari ini kita itu akan belajar menggunakan model problem based learning ya, seperti pertemuan sebelumnya di mana terdapat 5 langkah, mulai dari kalian nantinya ibu berikan sebuah masalah, kemudian nantinya berdiskusi, selanjutnya perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya, dan tahap yang terakhir adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk teknik penilaian dalam pembelajaran hari ini ada 3 ya. Yang pertama itu mengenai penilaian sikap. Kemudian yang kedua
penilaian pengetahuan, nanti akan ada tes individu. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan, dilihat saat kalian berdiskusi dan saat presentasi. Nah, sekarang coba sebelum kita masuk ke masalah, coba sekarang siapkan HP-nya, buka aplikasi Kahoot-nya. Nanti akan muncul PIN-nya, kemudian kalian masukkan PIN-nya. Nah, silahkan input Akmal, Pasa. Coba yang lain. Oke. Nida. Pasa, biasa. Bagaimana? Siap? Siap, kita mulai ya. Siap. 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 Wah, 13 orang benar. Tepuk tangan dulu dong. Siap. Selanjutnya. Siap, lihat sekarang nomor 2. Hebat ya. Nah, jadi kita itu bisa belajar ya sambil bermain. Kita akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Raymond biasa membuat kue dan menjualnya di toko dekat rumah. Jenis kue yang ia buat adalah donat dan cupcake. Ia menjual per potong donat seharga Rp10.000, sedangkan cupcake seharga Rp7.000. Sayangnya persediaan tepung di rumahnya tinggal sedikit, hanya 240 gram saja. Padahal, untuk membuat sepotong donat membutuhkan 30 gram tepung, dan untuk membuat sepotong cupcake membutuhkan 20 gram tepung. Kapasitas rak display untuk kuenya pun terbatas, paling banyak memuat 10 kue. Raymond selalu optimis mendapatkan uang semaksimal mungkin dari usaha ini. Untuk itu, mari kita tentukan banyaknya donat dan cupcake masing-masing yang harus dibuat. Yang mau menyebutkan apa yang menjadi masalah dari video tadi? Siapa? Dari masalah tersebut yang diketahui yaitu untuk membuat sepotong donat memerlukan 30 gram tepung dan untuk membuat cupcake diperlukan 20 gram tepung. Jumlah tepung yang tersedia sebanyak 240 gram. Harga donat adalah Rp10.000 dan harga cupcake adalah Rp7.000. Kapasitas rak display-nya pun terbatas, hanya memuat 10 potong. Ya, sip. Jadi sekarang masalah tersebut bisa kalian selesaikan dengan menggunakan ya materi program linier 2 variabel dengan menggunakan metode uji titik pojok. Nah, silahkan untuk menyelesaikan masalah tadi, Anda semua duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah kita buat pada pertemuan sebelumnya. Nah, silahkan sekarang kalian mulai mengerjakan bahan ajarnya ya. Langkah pertama, isikan terlebih dahulu identitasnya, kemudian selesaikan bahan ajarnya sesuai dengan langkah ya yang sudah disediakan di bahan ajar. Ingat ya, semua aktivitas kalian hari ini Ibu catat ya, baik itu mulai dari sikap dan keterampilan kalian. Jadi hari ini semua harus aktif ya dalam proses pembelajaran. Jangan hanya diam saja. Nah, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Kemudian jika ada hal yang belum dipahami, silahkan boleh bertanya ke Ibu ya. Jangan sungkan, jangan malu, harus berani bertanya ya. Langkah pertamanya buat apa, As? Pemisalan. Pemisalan. Kemudian
Ya, silakan dituliskan hal yang diketahui ke dalam apa? Tabel. Ya, sekarang. Ya, 240 gram. 240 gram itu apa? Persediaan terigu. Berarti Asti tempatkan 240 gram itu di bagian baris keberapa? Terakhir sih. Berarti 240 gram disimpan di bagian paling silakan. Bagaimana untuk menuliskan ke dalam tabelnya, bisa atau tidak? Coba mana dia? Nah, di sana kapasitas rak displaynya berapa tadi? 10. Berarti 10 itu menampung apa? Donat dan cupcake. Tadi dimisahkan, donat itu apa? X. Cupcake itu? Kalian sudah tahu berapa jumlah donat? Tahu? Sudah diketahui atau belum? Belum. Berarti di sini dituliskan apa? X di sini? Sip. Sini merupakan harga jual, berarti ini merupakan nilai nilai jumlahnya diketahui atau belum? Belum. Justru nilai jumlahnya itu yang apa? Yang ditanya. Berarti ini merupakan nilai dari fungsi apa? Objektif. Berarti nilai harga jual ini kita tuliskan di bagian fungsi objektifnya. Ya, berarti ya tadi 10.000 untuk nilai apa? Donat. Berarti 10.000 apa? Variabelnya 10.000 X, kemudian ditambah 7.000 Y. Iya, seperti itu. Berarti F dituliskan di bagian fungsi objektif, betul. Sudah. Nah, sekarang bagian selanjutnya apa? Langkah selanjutnya apa? Menggambar grafik, ya. Apakah untuk membuat model matematikanya sudah selesai atau belum? Tidak ada kelompok yang sudah selesai membuat model matematikanya. Kemudian Ananda semua bisa membuat grafiknya. Boleh menggunakan aplikasi GeoGebra ya untuk menggambar grafik penyelesaiannya. X ditambah ya. Nah, coba cek GeoGebra-nya. Mana? Nah, kemudian tentukan daerah arsirannya yang mana? Arsir, diarsir. Titik apa? Titik ujinya. Coba kan kalian sudah bisa menentukan nilai titik uji. Jadi langsung saja digambarkan, kan tadi sudah ada di GeoGebra-nya. Langsung saja digambarkan. Nah, atau dituliskan daerah himpunan penyelesaian. Sip. Kemudian langkah selanjutnya apa, Din? Menentukan titik potong dari SPLDP. Nah, sekarang coba dari titik potong di sini kita buat dari pertidaksamaan tadi, kita buat ke dalam bentuk persamaan sehingga di sini ditulis berapa? 30. Ya, 30 apa? X tambah 20 ya. sama dengan Ya.
Kemudian langkah selanjutnya, tambah Y ya. sama dengan 10. Ya, kemudian coba baca di sini apa petunjuknya. Untuk mencari nilai titik potong dari gambar di atas, ubahlah bentuk SPTLDT menjadi kebersamaan linear dua variabel. Nah, kan sudah diubah ya. Kemudian, Gunakan metode eliminasi dan substitusi. ya coba gunakan metode eliminasi dan substitusi. Berarti eliminasi salah satu variabel. Variabel apa yang ingin dieliminasi? Nah, untuk mencari informasi ya, kalian boleh buka internet ataupun dari YouTube untuk menggali informasi ya yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Ini baca coba. 3 titik pojok. Kan titik pojok itu 1, 2, 3. Berarti dituliskan masing-masing titik pojoknya di kotak yang telah tersedia, Mud. Berarti di sini 10,0 atau 0,10? Oh, 0,10. Kemudian 8,0. satu lagi. Kita lanjutkan. Tadi fungsi objektifnya berapa? Fungsi objektif di langkah sebelumnya, Dan. Fungsi objektifnya 10.000 X tambah 7.000 Y. Berarti sekarang substitusi nilai si X dan si Y-nya masing-masing. Berarti kan 10.000 dikali 0 dikali 0. 0 berarti 7.000 kali 10. Berarti hasilnya di sini 70.000. Nah, sekarang selesaikan sampai bagian akhir. Kemudian untuk langkah ini baca ya penjelasannya. Nanti akan diketahui nilai optimumnya berapa. Nah, untuk masalah 2, ya betul. Lanjutkan. Nah, ya dengan fungsi objektif tujuannya berarti nilai si fungsi objektif ini si 12.500x ditambah 5.000. Ya, 5.000 Y dituliskan di bagian fungsi objektif sehingga F kurung buka X Y nah sama dengan berapa? 12.500 ya, X ditambah 5.000 Y. Ya, itu betul. Itu fungsi apa? Lanjutkan. Waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan bahan ajarnya. Bagaimana bahan ajarnya, sudah selesai atau belum? Sudah. Nah, silakan sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya ya kan. Untuk kelompok 1 maju ke depan ya. Beri tepuk tangan dulu biar semangat ya. Jenis kue, donat, cupcake. Dari tabel di atas diperoleh nilai pertidaksamaan 30x tambah 20y kurang dari sama dengan 240 dan x tambah y kurang dari 10. Dengan fungsi objektif 10.000x tambah 7.000y adalah nilai yang dipertanyakan. Jadi diperoleh daerah himpunan penyelesaian seperti gambar di depan sini. Untuk mencari nilai titik potong, kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Persamaan 1, 30x tambah 20y sama dengan 240, kita kalikan 1. X tambah y sama dengan 10 dikalikan 30. Sama dengan 30x tambah 20y sama dengan 240. 30x tambah 30y sama dengan 300.
Jadi hasil negatif 10Y sama dengan negatif 60, Y sama dengan negatif 60 dibagi negatif 10, Y sama dengan 6. Selanjutnya, substitusi Y sama dengan 6 ke persamaan 2. X tambah Y sama dengan 10, X sama dengan 10, kurangi 6, X sama dengan 4. Berdasarkan gambar grafik di atas, daerah penyelesaian ditentukan oleh 3 titik pojok, yaitu 0,10, 8,0, 4,6. Setelah menggambar grafik dan menentukan nilai titik pojok, nilai maksimum fungsi objektif f, Y sama dengan AX tambah BY dapat ditentukan. Ujilah masing-masing titik pojok ke dalam fungsi objektif. Titik pojok X, Y kita beri nama A untuk 0,10, B 8,0, C 4,6. Kita substitusi ke dalam F X, Y 10 kali 0 tambah 7.000 kali 10 sama dengan 70.000. 10.000 kali 8 tambah 7.000 kali 0 sama dengan 80.000. 10.000 kali 4 tambah 7.000 kali 6 sama dengan 82.000. Jadi kesimpulannya, nilai optimum atau maksimum dari permasalahan tersebut adalah 82.000 pada titik C, Y 4,6. Jadi pendapatan maksimum Raymond dari penjualan kuenya adalah sebesar 82.000 dengan menjual 4 donat dan 6 cupcake. Apakah ada yang ditanyakan? Untuk menentukan nilai optimum, kita melihat dari hasil substitusi titik pojok pada fungsi objektif. Untuk nilai tertinggi berarti nilai maksimum dan nilai terendah adalah nilai minimum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 2 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian hebat, sudah bisa tampil di depan untuk kedepannya lebih percaya diri lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bila. Saya Akmal. Saya Dara. Saya Nida. Baik, untuk selanjutnya langsung saja kita ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Misalkan X adalah bus dan Y adalah sedan. Luas parkiran bus adalah 24, luas parkiran sedan adalah 6, dan jumlah luas kedua kendaraan tersebut adalah 360. Kapasitas parkiran bus adalah X dan sedan adalah Y dan bermuatan tidak lebih dari 30. Biaya parkir bus adalah 12.500 dan sedan adalah 5.000. Maka dapat dibuat model matematika yang merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel adalah 24X tambah 6Y kurang dari 360 dan X tambah Y kurang dari 30. Dengan fungsi objek adalah Fx, Y sama dengan 12.500 X tambah 5.000Y. Lalu kita harus menentukan titik potong. Untuk mencari nilai titik potong dari gambar di depan, ubahlah bentuk SPTLDP menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian gunakan metode eliminasi dan substitusi. Jadi hasilnya adalah 18Y sama dengan 360, Y sama dengan 360 per 18. Maka hasilnya adalah 20. Jadi berdasarkan gambar grafik di atas, daerah penyelesaiannya ditentukan oleh titik 3 pojok, yaitu A 0,30, B 10,20, C 15,0. Setelah menggambar grafik dan menentukan nilai titik pojok, nilai maksimum fungsi objektif Fx, Y sama dengan Ax tambah By dapat ditentukan. Begitu pula nilai X dan nilai Y yang menyebabkan fungsi tujuan mencapai optimum. Nilai optimum atau maksimum dari permasalahan tersebut adalah Rp225.000 pada titik 10,20. Jadi banyaknya masing-masing jenis kendaraan ada agar pendapatan maksimum adalah 10 bus dan 20 sedan. Baiklah, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Kenapa nilai 0,0-nya tidak dihitung? Kan 0,0 itu merupakan titik pojok.
Kelompok kami tidak menghitung nilai 0,0 karena jika disubstitusi hasilnya jadi 0. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk presentasi dua kelompok tadi telah berjalan dengan lancar. Nah, sekarang coba kita amati hasil pengerjaan dari kelompok 2, ya. Nah, jadi untuk hasilnya nilai maksimumnya berapa? 225.000. Kesimpulannya dari materi pembelajaran hari ini tadi dari hasil presentasi teman-teman kita di depan dapat disimpulkan bagaimana cara menentukan nilai optimum fungsi objektif. Ada yang mau membuat kesimpulan? Dengan mensubstitusi nilai titik pojok ke dalam fungsi objektif, kemudian untuk nilai maksimum cari nilai yang paling besar dan nilai minimum cari yang nilainya terkecil. Itu untuk menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif. Tepuk tangan untuk alhamdulillah untuk kegiatan kita itu sudah selesai. Nah, silahkan sekarang kalian semua duduk kembali seperti posisi awal, ya. Nah, sekarang silahkan bahan ajar dan LKPD-nya dikumpulkan, ya. Siapa yang ingin membuat rangkuman dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan menyelesaikan masalah kontekstual program linier. Yang pertama, membuat pemisalan dalam bentuk variabel. Yang kedua, menuliskan hal yang diketahui ke dalam tabel. Yang ketiga, membuat model matematika dalam bentuk SPTL-DEVI. Yang keempat, menentukan himpunan penyelesaian dari SPTL-DEVI. Yang kelima, menentukan titik potong dengan metode eliminasi dan substitusi. Yang keenam, menentukan titik pojok berdasarkan daerah himpunan penyelesaian. Yang ketujuh, menghitung nilai optimum fungsi objektif. Dan yang terakhir, mencari nilai optimum. Untuk langkah selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tes, ya, untuk mengukur tingkat pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran hari ini. Tidak boleh bekerja sama dengan teman, apalagi menyontek hasil pekerjaan teman, ya. Untuk pengerjaan soal tesnya, Ibu beri waktu 10 menit, ya. Jadi telah melaksanakan tes individu. Nah, sekarang kita akan merefleksi, ya, pembelajaran kita hari ini. Ibu ingin bertanya, bagian mana yang disukai dari pembelajaran kali ini? Game Kahoot. Kemudian, apa kesulitan dalam pembelajaran kali ini? Kesulitannya apa dalam pembelajaran kali ini? Kendalanya? Sinyal saat mengerjakan Kahoot. Kemudian apa lagi? Nah, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai metode garis lidik dalam menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif program linier 2 variabel, ya. Ya, nanti Ibu akan mengirimkan tugas, ya, di grup WA. Nanti kalian selesaikan di rumah, tugasnya berkaitan dengan materi yang dipelajari hari ini. Untuk hari ini apakah ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada yang ditanyakan. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari sama-sama kita tutup, ya, pembelajaran kali ini. Silahkan satu orang pimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari bersama-sama kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih, ya, Diana telah memimpin doa. Nah, terima kasih untuk anak-anak Ibu semua hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat ke depannya, dilancarkan semua aktivitas kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.